Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Madani, NIM 1912111617, mahasiswi Stikes Mencobati Jaya Padang, Prodi S1 Keperawatan tingkat 2 Lokal C. Kali ini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pada anak dan remaja dengan HIV dan AIDS. Kita mulai yang pertama, kita masuk ke pengertian dari HIV. HIV adalah retrovirus atau suatu jenis virus yang menyerang sistem kekebalan dengan menghancurkan limfosit T dan juga sel yang sangat penting untuk melawan infeksi dan mengembangkan kekebalan. Dan jika tidak diobati, infeksi HIV membuat sistem kekebalan tidak berguna dan anak tidak dapat melawan infeksi yang paling jinak sekalipun. Dan jika dibiarkan juga, virus ini dapat berkembang biak menjadi AIDS. Lalu cara penularan HIV ada 3. Yang pertama ada mode transmisi, yaitu dengan kontak seksual atau paparan perkutan membran mukosa terhadap jarum atau benda tajam yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Yang kedua ada waktu transmisi, yaitu intrauterin, intrapartum, dan pasca persalinan. Yang ketiga ada jumlah CD4 ibu rendah dan adanya penyakit menular seksual penyakit menular seksual. Lalu bayi yang lahir dari ibu yang HIV positif dapat dites positif untuk antibodi HIV. Hasil ini sebenarnya merupakan ukuran antibodi ibu dan bukan indikasi infeksi yang sebenarnya. Biasanya 13 hingga 39% bayi yang lahir dari ibu HIV positif yang tidak diobati sebenarnya terinfeksi, dan bayi mungkin tetap memiliki antibodi HIV selama 18 bulan karena kecepatan penurunan antibodi HIV ibu yang lambat. Oleh karena itu, infeksi yang sebenarnya pada bayi harus dikonfirmasi dengan mendeteksi HIV dalam kultur atau dengan tes CPR atau DNA atau RNA HIV. Secara umum, cara penularan 6 dari 9 kasus pada kelompok usia 15-19 tahun adalah melalui aktivitas seksual di kalangan homoseksual dan juga biseksual. Proses terjadinya sejak HIV terinfeksi sampai masuk menjadi kondisi AIDS yang ada 4 stadium. Yang pertama ada stadium 1, yaitu periode jendela. Yang kedua ada stadium 2 atau HIV positif dengan tanpa gejala. Yang ketiga ada stadium 3 yang sudah mulai muncul gejala, dan yang terakhir sudah masuk ke dalam kondisi AIDS. Lalu pengkajiannya di sini sebagian besar anak dengan terinfeksi HIV mengembangkan gejala dalam tahun pertama kehidupan. Sisanya menjadi bergejala beberapa saat sebelum usia 5 tahun. Anak yang terinfeksi HIV biasanya datang dengan limdenopati umum dan pembesaran hati dan limfa, gagal tubuh, sariawan, diare, dan keterlambatan pertumbuhan dan juga perkembangan. Dan untuk diagnosis banding pada anak dengan HIV seringkali sulit. Banyak kondisi yang meniru HIV dan menyebabkan kegagalan untuk berkembang. Misalnya anak yang lahir dengan kelainan jantung bawaan seperti gagal tumbuh karena keparahan lesi mereka, kesalahan metabolisme bawaan, dan juga penyebab genetik defisiensi umum yang harus disampaikan. Asuhan keperawatan bayi dan anak pada HIV positif. Asuhan keperawatan bayi dan anak pada HIV positif ini melibatkan penggunaan kewaspadaan standar karena anak-anak ini memiliki banyak kebutuhan, dan ibu dari bayi HIV positif mungkin tidak memiliki asuransi kesehatan karena tunawisma dan penyalahgunaan obat IV, dan juga karena pengangguran, dan juga segera libatkan layanan sosial, dan juga rujuk ibu dan bayi ke ahli gizi untuk konseling guna mencegah penurunan umum status gizi anak dengan HIV positif. Masalah psikososial terkait dengan infeksi HIV pada anak pada masa bayi ini tidak dapat memahami konsep penyakit dan kematian, dan bayi dan balita ini memiliki kekhawatiran langsung tentang trauma fisik dan perpisahan terhadap orang tua. Dan pada masa anak usia dini mulailah mengkonseptualisasikan proses kematian yang melibatkan kerusakan fisik. Kekhawatiran berpusat di sekitar tes prosedur
medis. Dan pada anak usia pertengahan, anak-anak mulai mengeluh seperti ada yang salah. Lalu pada usia 10-11 tahun sudah mulai paham bahwa kematian itu permanen dan universal, dan juga sudah mulai takut dikucilkan dan ditolak oleh masyarakat, dan juga timbulnya rasa bersalah tentang asal penyakit. Lalu ada beberapa kondisi yang meniru HIV seperti sindrom jantung, pneumonitis kronis, ada juga sindrom hepatitis, keganasan, ada tumor, dan juga ada infeksi oportunistik. Lalu asuhan keperawatan pada anak dengan HIV dan AIDS. Pada pengkajian di sini ada identitas meliputi nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Ada keluhan utama, ada riwayat kesehatan sekarang, dahulu, dan juga keluarga. Untuk pola aktivitasnya ada pola persepsi, pola nutrisi, pola eliminasi, pola istirahat dan tidur, pola aktivitas dan latihan, dan lain-lain. Dan juga pada pemeriksaan fisik ada gambaran umum, kesadaran pasien, dan juga ada pemeriksaan secara head to toe. Lalu diagnosis medis yang mungkin muncul, yang pertama ada ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan penyakit paru obstruktif kronis, dan juga ada diare berhubungan dengan infeksi, ada nyeri kronis yang berhubungan dengan agen cedera biologis, dan juga ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, dan juga ada hipertermi berhubungan dengan penyakit peningkatan laju metabolisme, dan juga ada kelelahan berhubungan dengan proses penyakit, ada gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala terkait penyakit, lalu ada harga diri rendah situasional berhubungan dengan gangguan citra tubuh, dan juga ada isolasi sosial berhubungan dengan stigma, gangguan harga diri. Lalu saya akan menjelaskan aspek ibu hamil dengan HIV dan AIDS. Kita masuk ke penjelasan dari HIV lagi. HIV adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia, dan HIV ini juga dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi seperti darah, ASI, cairan vagina selama kehamilan, dan juga persalinan. Orang tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi peralatan pribadi. Lalu gejala fisik yang muncul selama kehamilan seperti ibu hamil dengan HIV dan AIDS mengalami diare kronik lebih dari 1 bulan, dan adanya demam lebih dari 1 bulan, dan juga adanya perubahan psikologis pada ibu hamil yang terjadi pada tiap trimester kehamilannya karena adanya perubahan pada fisik maupun kekhawatiran terhadap janin yang dikandungnya. Lalu di sini ada PMTCT, yang pertama yaitu dengan mencegah infeksi baru pada usia produktif. Yang kedua ada mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita dengan HIV positif. Lalu ada penanganan dukungan adekuat untuk ibu dengan HIV positif dan keluarganya. Dan yang terakhir ada mencegah penularan dari ibu ke bayi. Lalu kenapa perlu dilakukannya PMTCT? Untuk resiko penurunan dari ibu ke janin itu tanpa intervensi itu 15-40%. Lalu resiko penularan dari ibu ke janin itu kurang dari 2-5%. Dan untuk penata laksanaan antenatalnya di sini ada asuhan antenatalnya ada standar, ada Victalsin, ada obstetrik, imunisasi, dan juga ada lab. Dan untuk pemeliharaan kesehatan umumnya ada pola hidup sehat, diet seimbang, olahraga, jauhi faktor risiko, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Dan cara mengurangi jumlah virus dengan terus meminum HIV secara teratur sedini mungkin. Penata laksanaan antenatal itu dengan hindari penurunan ke pasangan dan juga konseling edukasi persiapan persalinan. Dan untuk penata laksanaan persalinan dengan menerapkan prinsip kewaspadaan universal dengan selalu cuci tangan, gunakan alat pelindung diri, dan juga penanganan alat medis tajam, dan juga penerapan budaya aman dalam kamar operasi dan kamar bersalin.
Lalu diagnosis pada bayi dan anak, bayi tertular HIV secara klinis tampak normal. Penanda tersering adalah pneumonia dan gejala umumnya itu seperti kelainan tubuh kembang dan juga diare kronis. Dan untuk askepnya, pengkajiannya itu ada identitas diri ibu dan suami, ada riwayat kesehatan, dan juga ada kebutuhan fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan juga ada pemeriksaan fisik secara head to toe, dan intervensi implementasi keperawatannya itu sesuai dengan prioritas diagnosis keperawatannya seperti manajemen jalan nafas, manajemen cairan, manajemen hipertermi, dan juga manajemen nutrisi. Dan untuk evaluasi keperawatannya itu dengan menilai keberhasilan implementasi yang dilakukan dengan secara SOAP. Sekian penjelasan dari saya tentang askep ibu hamil dengan HIV dan juga anak dan remaja dengan HIV. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.